Oke, di sini saya ingin melakukan demo alat skripsi yang saya buat. Pertama yaitu menghidupkan USB-nya dan colokkan di laptop. Oke, oke, USB-nya sudah hidup. Pixel monitor akan membaca. Oke, di situ masih terbaca 0 karena alatnya belum dihidupkan dan dayanya belum digunakan. Oke, pertama sudah dicolokkan dan kita hidupkan alatnya. Oke. Setelah itu di sini dayanya saya menggunakan sebuah kipas. Oke. Dan saya akan memindahkan cas laptop saya ke output dari alat yang telah saya buat. Oke, ini cas laptop saya. Oke. Jadi daya yang saya gunakan yaitu sebuah kipas dan laptop. Jadi dari alat ini outputnya listrik dan dia akan mengukur penggunaan energi listrik. Oke, di sini dia akan mengukur penggunaan energi listrik selama 10 menit sekali. Jadi penggunaan energi listriknya diukur 10 menit, ditotalkan dan dikirimkan ke database. Itu setiap 10 menit sekali. Di sini kita kembali ke tampilan laptop. Oke, di sini tadi datanya terbaca masih 0 ya. Kita lihat di database apakah datanya sudah masuk. Oke, datanya sudah masuk di jam 16.04.03. Oke, berarti kita tunggu 10 menit data yang membaca penggunaan energi listrik. Berarti data yang akan masuk di 14.03 atau 04. Oke, kita tunggu selama 10 menit berapa penggunaan energi listrik yang terbaca. Oke, di sini didapatkan data voltage-nya 212, gorengnya 0,652, powernya 130,5 dan penggunaan energi listriknya itu 0,022. Kita cek ke database apakah datanya sudah terkirim. Oke, sudah masuk ya ke database datanya. Oke, pada saat selama pengiriman tadi saya sudah mengaktifkan Wireshark untuk mengcapture data yang dikirim. Oke, kita cari datanya. Oke, dapat. Nah, sini didapatkan pada Wireshark yaitu capture data yang pada serial monitor tadi. Oke, di sini saya akan melakukan penyerangan menggunakan ARP spoofing. Kenapa saya melakukan penyerangan? Diketahui data yang sebelumnya tidak aman dan penggunaan energi listrik ini digunakan untuk menentukan biaya penyewa di kamar indekos. Oke. Di sini sebelumnya jika ingin melakukan penyerangan, hal yang perlu dipersiapkan yaitu IP ISP yang source yaitu yang kita ketahui 192.168.1.9 dan IP destination-nya ini yaitu IP database 192.168.1.7. Oke. Setelah itu jika sudah mendapatkan IP-nya, berikutnya kita memerlukan data penggunaan energi listrik yaitu 0.022. Oke, sebelumnya saya sudah membuat filter. Berikut codingan filternya yaitu saya akan melakukan perubahan data penggunaan energi listrik dari 0,009 sampai 0,045. Oke, sebelumnya akan saya. Setelah itu, jika filternya sudah dibuat, kita pergi menggunakan nano energy filter.ejf. Kita enter. Oke, di sini filternya sudah saya buat yaitu data dari penggunaan energi 0,009 sampai 0.045 akan diubah menjadi
9.123. Oke, jadi data apapun yang terbaca dari data dari 0,009 ini sampai 0,045 akan diubah menjadi 9123. Jika data dari serial monitor tadi pembacaannya di luar ini, maka data yang dikirim ke database tidak akan berubah. Tapi sebaliknya juga akan berlaku jika data pada filter ini terdapat pada serial monitor dan akan dikirimkan, maka akan berubah menjadi 9.123. Oke, kita simpan dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Filter yang telah dibuat tadi kita compile terlebih dahulu menggunakan perintah enter filter energi filter.ecf, kita ubah menjadi energi filter.ef. Kita enter. Jika sudah seperti ini, maka compile filternya sudah berhasil. Kita pilih accept. Setelah itu kita cari listnya dengan host, pilih host list, dan kita scan for host. Scan hostnya. Oke, didapatkan IP dari ESP32 tadi, yaitu 192.168.1.9. Kita tekan dan kita tambahkan ke add to target 1, dan IP dari database-nya itu 192.168.1.7, kita add to target 2. Jika sudah, kita pilih ARP positioning. Oke. Dan kita masukkan filter yang telah dibuat sebelumnya. Pilih filter, load a filter. Oke, kita besarkan dulu. Oke. Filter yang sebelumnya dibuat itu filter energi filter.ef. Kita tekan energi filter.ef dan pilih oke. Nah, filter sudah dimuat. Setelah itu kita tunggu selama 10 menit lagi. Oke, sudah ada data terbaru yang masuk, yaitu bukan energi listriknya 0.020, dan pada penyerangan tadi berhasil dilakukan, yaitu data energi 0.020 diubah menjadi energi 9123. Dan kita cek pada database, kita refresh. Nah, yang seharusnya tadi 0.020, ternyata yang masuk itu 9.123. Hal ini menunjukkan bahwa keamanannya sangat rendah, bisa diserang dan diubah oleh penyerang dari luar atau oleh penyewa kamar, salah satu penyewa di kamar tersebut. Oke, kita sudah dapat cuci serial monitor. Oke, bacaan data sebelumnya itu 0,092 atau di sini didapatkan yaitu ESP32 IP address-nya itu 192.168.1.6. Kunci public-nya itu E-nya adalah 3 dan E-nya ada 7387, dan private key itu D-nya 811 dan N-nya sama 7387. Plus paket ID from database ini yaitu paket ID berapa sih yang terakhir di database, karena masih kosong isi database-nya berarti masih 0, dan paket ID-nya dimulai dari 1. Data voltage terbaca 210,7, current-nya 0,48, power-nya 93,3. Original energi di sini terbaca itu 0,092. Scale energi ini didapatkan dari hasil original energi dikali dengan 1000. Kenapa harus dikali dengan 1000? Supaya didapatkan bilangan bulat, karena saat akan dilakukan enkripsi RSA tidak bisa bilangan desimal. Hasil enkripsi menggunakan RSA yaitu dari 92 ini menjadi 3053, dan dikonversi menjadi ASCII yaitu kotak M. Kotak ini sebenarnya karakter non printable, dan didapatkan signature yaitu 3856. Jika penyerang ingin merubah ASCII ini, jika berhasil berubah,
tapi signature-nya tidak sama dengan perubahannya, maka penyerangan akan gagal dalam melakukan penyerangan. Oke, di sini nanti kita cek dulu di Wireshark data yang terbaca, yaitu kita cek cari. Oke, data yang terbaca yaitu sama, tapi di encrypt energinya karena tadi karakter on printable yaitu kotak M, tapi di Wireshark terbaca backslash 027M, tapi di database kita refresh dulu, terbacanya tetap kotak M, dan di tampilan sini tetap terbaca kotak M dan 0,092. Nah, hasilnya sama dengan original energi sebelumnya. Setelah di sini didapatkan 3 buah data sampel, yaitu kotak M, kotak backslash, dan kotak 8. Di sini kita akan lihat di Wireshark-nya. Kita buat filternya dulu. Backslash 027M yaitu backslash 032 slash. Oke, ini kita copy. Sebelumnya udah saya buat di nano encrypt energy filter. Kita buka dulu, Ctrl X. Oke. Sudah kita melakukan compile dengan interfilter encrypt energy filter ECF, encrypt energy filter EF. Kita enter. Oke. Kalau sudah dapat seperti ini berarti sudah berhasil. List kita scan ulang. Oke, didapatkan sebelumnya itu source-nya itu IP source-nya itu 192.168.1.6. Itu IP ISP yang kita jadikan target 1, yaitu target 1, dan sebelumnya kita tahu yaitu IP database itu 192.168.1.4. Kita jadikan target 2. Kita buka dulu. Oke, ini jadikan target 2. Setelah itu kita lakukan serangannya itu ARP positioning. Oke. Jika sudah, kita masukkan filter yang sudah kita buat sebelumnya. Ini filter yang kita buat, encrypt energy filter.ef. Kita pilih dan oke. Oke, di sini dapatkan encrypt energinya berhasil diubah. Apakah kita lihat apakah berhasil? Sini. Oke, bisa dilihat di sini berbesar. Untuk di ethercap-nya berhasil diubah, tapi pada saat mengirim datanya gagal karena signature tadi tidak cocok dengan perubahan yang dilakukan oleh penyerang. Jadi data penggunaan energinya akan tersimpan, dan jika data energinya tersimpan, maka datanya akan terus bertambah selama 10 menit ke depan. Jadi total akan ditotalkan dan akan dikirim baru. Nah, paket ID di sini bisa digunakan sebagai salah satu untuk mengetahui apakah ada dilakukan serangan atau ada masalah di sistem. Jadi penerapan algoritma RSA ASCII-nya berhasil untuk melakukan keamanan untuk mencegah perubahan data yang terjadi. Oke, kita cek di Wireshark apakah ada perubahan.
tambahan di sini. Oke, transkripsinya gagal ya. Nanti akan ada data yang masuk jika data yang penggunaan energi yang terbaca tidak sama dengan yang didapat oleh penyerang. Jadi yang seharusnya data yang penggunaan energinya 0,015 karena tadi gagal dikirim dan disimpan, berarti akan ditambah dengan data yang terbaru. Ini 0,015 ditambah data terbaru, misalkan 0,014 jadi 0,029. Dan pada filter tadi data 0,029 itu tidak terbaca. Oke, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.